Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang standar produk halal di Indonesia. Nah, Dika, kalau beli makanan di luar sering memperhatikan label halalnya atau tidak? Pasti diperhatikan karena kan untuk umat muslim pastinya itu penting sekali ya. Sangat penting ya, halal atau tidaknya ya. Betul. Ya, pemirsa, makanan atau minuman yang berlabel halal kini mudah dijumpai di Indonesia ya, karena sebuah produk bisa dikatakan halal kalau sudah memenuhi persyaratan syariat Islam dari Majelis Ulama Indonesia. Namun seringkali ketika kita mau membeli makanan, kita ragu apakah produk ini halal atau tidak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang standar produk halal di Indonesia, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Ana P. Roswim selaku PJS, Kepala Pusat Halal Lembaga Penelitian Universitas Yarsi. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk dibutuhkan sebuah pemeriksaan atas kandungan dari produk itu sendiri. Jika selama ini pengujian kehalalan suatu produk dilakukan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia, kini di salah satu perguruan tinggi Islam swasta di Bilangan Jakarta Pusat berdiri sebuah lembaga yang melayani pemeriksaan produk halal yang diberi nama LPH Yarsi. LPH Yarsi diresmikan bersamaan dengan berjalannya World Academic and Research Congress 2015 di Universitas Yarsi, Jakarta Pusat pada 10 Desember 2015 lalu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa halal, LPH Yarsi juga ditunjang oleh Halal Research Center yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan modern, di antaranya GCMC yang berfungsi untuk menguji kadar alkohol, LCMS, di mana fungsinya untuk menguji kandungan asam lemak dan asam amino, PCRI, dan real-time PCR untuk menguji DNA, serta FTIR untuk memeriksa gelatin hewani. Meskipun sudah resmi dibuka, namun LPH Yarsi tidak serta-merta dapat memberikan sertifikasi halal secara langsung, karena seluruh sertifikasi halal hanya dapat diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun dengan lahirnya lembaga ini dapat membantu memfasilitasi pelatihan dan konsultasi produk halal kepada produsen. Baik, kita langsung ke Ibu Ana. Ya, selamat pagi Ibu Ana. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia Ibu. Iya, Ibu Ana, ini pertanyaan mendasar. Sebenarnya produk apa saja yang harus dikategorikan sebagai halal? Oke, di Indonesia kita masyarakat Muslim terutama kita bisa tahu bahwa produk yang akan kita beli atau kita konsumsi itu halal atau tidak. Antara lain melalui label halal, logo atau label halal. Selain itu juga melalui sertifikat halal. Nah, di Indonesia sampai saat ini sertifikat halal itu dari MUI. Dari MUI ya. Tapi sebenarnya mungkin masyarakat hanya berpikir bahwa yang harus dikonsumsi dengan label halal adalah makanan. Tapi sebenarnya apakah hanya makanan dan minuman atau benda-benda yang digunakan juga sebenarnya harus disertifikasi halal? Ya, memang tidak hanya makanan minuman saja yang harus bersertifikat halal, terutama setelah diundangkannya di Undang-Undang oleh Nomor 33 tahun 2014 yang disahkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia waktu itu, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa produk yang harus bersertifikat halal itu tidak hanya minuman saja. Jadi yang bersertifikat, produk yang bersertifikat itu meliputi barang dan atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan lainnya yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya makanan ya, Met ya? Betul sekali. Nah, tadi kalau menyinggung tentang undang-undang nih Bu, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwasanya ketika sebuah perusahaan atau pelaku usaha sudah mendapatkan label halal, mereka harus memisahkan antara tempat mungkin penyimpanan, penyajian dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa follow up sustainable activities daripada LPPOM atau sejenisnya seperti di LPH Yarsi untuk mengawasi itu semua? Ya, kita bisa produsen-produsen yang bersertifikat halal MUI itu harus memisahkan produk-produk yang diproduksinya itu dalam display begitu, itu harus terpisah dengan yang haram.
Nah, memang kalau kita lihat di toko-toko suka ada yang swalayan atau toko-toko yang hypermarket gitu yang memisahkan yang haram itu dengan tanda mengandung babi. Oke, jadi memang Iya. sudah dipisahkan Iya, ya. sudah Tapi kalau dipisahkan. misalkan ini kan kalau misalkan tadi mengandung binatang yang memang hewan yang tidak sesuai syariat syariat Islam. Tapi kan alat potongnya misalnya atau penggunaan alat masaknya ini kan juga bisa menjadikan haram kan? Iya, iya. Bagaimana pengawasannya? Apakah sampai ke Iya. sektor itu? Sampai seperti itu. Jadi pemeriksaan kehalalan produk yang bersertifikat halal itu tidak hanya pakai bahan apa saja. Ya. Itu tidak sampai situ. Semua kita periksa, kita memeriksa di lokasi produksi bahan-bahannya betul tidak yang dipakai ini tidak ada yang haram. Kemudian bagaimana proses produksinya, menggunakan peralatan yang sama atau tidak dengan halal atau haram, begitu kan? Kemudian penyimpanannya bagaimana sampai pendistribusiannya juga. Misalnya ada perusahaan yang memproduksi yang haram juga, begitu ya. Nah, dia akan didistribusikan. Nah, itu kendaraannya juga Harus yang berbeda. berbeda. Ya, begitu. Sampai sebegitu ya? Iya, sampai seperti itu. Luar biasa. Tapi ini kalau misalkan kita bicara tentang label halal dan masih harus sebenarnya masih dikeluarkan oleh MUI. Bukan. Kalau label halal, izin pencantuman label halal di kemasan produk itu dari Badan POM. Oh, Badan POM-nya, BPOM-nya. Kementerian Kesehatan. Tapi prosedurnya dilakukan oleh MUI? Pemeriksaan kehalalan itu oleh MUI, oleh Badan POM ketoyibanan atau kebersihan, kesehatan, ya, keamanan. Nah, ini yang mungkin masyarakat perlu tahu bagaimana sih prosedurnya sampai produk atau barang atau makanan ini bisa mendapat label halal. Apakah memang diajukan oleh si produsen atau memang ada jemput bola dari BPOM Toyiban tadi? Ya, sampai saat ini sertifikasi halal untuk produsen yang mau sertifikat halal untuk produknya masih sifatnya sukarela. Sukarela. Tapi kalau undang-undang jaminan produk halal tadi sudah mulai dilaksanakan, maka itu diwajibkan. Akan diwajibkan. Oke, jadi masih selama ini sukarela ya, Met? Betul sekali. Nah, kalau kita berbincang tentang masalah label, Indonesia ini kan rentan dengan pemalsuan, Bu. Bagaimana cara agar kita sebagai masyarakat mengindikasikan ini asli atau tidak? Untuk mengedukasi masyarakat seperti apa, Bu? Ya, dari LPPOM MUI, sertifikat halal itu ada tanda-tanda khusus begitu, yang mana sering-sering yang palsu-palsu itu bisa ketahuan, ya kan? Nah, misalnya, kadaluarsa, ada tanggal kadaluarsa. Sertifikat halal MUI berlaku 2 tahun, ya kan? Di situ akan tercantum berlaku 2 tahun sampai kapan. Kalau misalnya sudah lewat, ya kita sebagai konsumen kita lihat, ada sertifikat halal masih berlaku atau tidak, begitu kan? Terus betul nggak produk yang dijual itu sesuai dengan ada yang tercantum di sertifikat. Kalau produknya banyak, mungkin di sertifikat itu tapi ada lampirannya. Selain itu juga LPPOM MUI mensosialisasikan melalui website, melalui jurnal halal dan sebagainya. Jadi memang si konsumen juga harus lebih cerdas dan lebih teliti ya, Bu ya. Nah, tapi mungkin masyarakat juga perlu tahu nih, apa aja sih sebenarnya, apakah hanya yang menggunakan atau mengandung hewan yang tidak sesuai syariat Islam, jadi makanan atau produk itu dikatakan haram. Nah, nanti kita akan jelaskan setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.